Dr. Anda Nurlinda Loga, penyuluh agama Islam di ujung timur negeri. Lebih dari sekadar penyuluh keagamaan, Nurlinda menjalankan misi dakwah yang menyatu dengan pendampingan hukum dan sosial. Fokus utamanya adalah pembinaan spiritual dan hukum bagi warga binaan, terutama perempuan. Yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan LPP kelas 3 Jayapura dan LPKA 2 Jayapura Keirong. Dalam kegiatan dakwahnya, beliau mengusung pendekatan humanis berbasis nilai-nilai Islam, membina mental dan spiritual warga binaan agar siap kembali ke masyarakat. Dengan ketulusan, beliau hadir sebagai pembimbing, konselor, dan motivator. Menjembatani pemahaman hukum berbasis keadilan restoratif dan nilai-nilai keagamaan. Dr. Anda Nurlinda Loga juga aktif membina majelis taklim, TPQ, serta menjalin kemitraan dengan lembaga pemasyarakatan dan institusi keagamaan. Ia mengedepankan peran penyuluh sebagai fasilitator spiritual, jembatan reintegrasi sosial, dan agen perubahan moral yang inklusif. Di tengah keterbatasan infrastruktur dan medan berat wilayah perbatasan, Nurlinda hadir sebagai wujud nyata peran negara dalam pembinaan keagamaan dan pemulihan kemanusiaan. Dedikasinya menjadi inspirasi nasional, membuktikan bahwa penyuluh agama bukan hanya penyampai ceramah, tetapi pilar kehidupan yang membangkitkan harapan bagi mereka yang pernah terpuruk. Bagi Nurlinda, menjadi penyuluh bukan sekadar tugas, tapi panggilan jiwa. Pendampingan bukan hanya bimbingan, tapi jalan pulang menuju kehidupan yang lebih terang dan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Saya Yohanes Nahak, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerom. Pada kesempatan ini menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kinerja penyuluh agama Islam dan penghargaan yang tinggi. Dedikasi dan kinerja penyuluh agama membantu dalam pembinaan di lapas tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aiman SHI, Kepala KUA Kecamatan Arso, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Terima kasih kepada Bu Haja Nurlinda Loga selaku penyuluh agama membantu masyarakat majelis taklim maupun lapas anak dan lapas perempuan aktif memberikan bimbingan perkawinan calon pengantin yang manasik haji. Beliau aktif memberikan materi dan telah banyak membantu KUA. Karena itu kami mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herianto, Wakil Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Kerom. Terkait dengan para penyuluh, senang sekali. Para penyuluh ini bukan hanya ke masyarakat, salah satunya Ibu Hajah Nurlinda menangani lapas perempuan kelas 3. Beliau ini membina, membimbing seminggu 2 kali, Selasa dan hari Jumat. Beliau juga mendirikan TPQ. Setelah bekerja, pulang jam 4 langsung mengajar. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Salsa Salbinartanto, Pegawai Lapas Perempuan kelas 3 Jayapura. Ibu Nurlinda sebagai penyuluh agama bagi warga binaan kita, salah satu penjamin. Tim di sini sangat luar biasa. Terima kasih banyak untuk Ibu. Saya warga binaan LPP Kerom. Kami sangat merasakan manfaat atas kehadiran Ibu Nurlinda Loga sebagai lapas perempuan. Tidak hanya hadir bagi pembina rohani, tetapi juga sebagai pendamping hukum, memberikan pencerahan dan penguatan mental bagi para warga binaan dengan pendekatan yang penuh kasih dan menjembatani kebutuhan rohani dan kebutuhan akan keadilan bagi para penghuni lapas. Mendengarkan setiap keluh kesah, memberikan nasihat yang menyejukkan, serta membantu warga binaan memahami hak-hak proses hukum yang kami hadapi. Menganggap beliau itu sebagai orang tua kami karena saat-saat tertentu dalam sini jauh dengan keluarga, beliau menganggap kami sebagai keluarga. Kami bahkan saat hari-hari besar itu beliau betul-betul meluangkan waktunya, lebaran, makan bersama, mengajak kami menjadi orang yang berubah, membangun kesadaran spiritual dan moral para warga binaan, merasa lebih tenang menerima proses hukum dengan lapang dada. Beliau adalah sosok inspiratif yang mampu membawa harapan dan semangat baru bagi kami warga binaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan siap kembali ke masyarakat. Saya pribadi menyampaikan Bu Nurlinda Loga
yang telah membimbing kami di sini, lebih dari ibu kandung kami yang jauh tidak bisa bersama-sama, beliau hadir untuk kita di sini. Bersedia menjadi pendamping hukum saya untuk mendapatkan PB, pembebasan bersyarat, menjadi penjamin yang dimana saya tidak mempunyai keluarga, tidak mempunyai satupun teman di sini di Jayapura. Beliau bersedia akan hal itu. Itu luar biasa buat kami ya, yang hanya seorang narapidana. Namun ibu hadir di hari Lebaran, Idul Adha, Idul Fitri, dan Ramadan kemarin juga. Ibu datang, hari yang tak mengenal dengan cuaca, baik hujan, baik panas. Beliau datang untuk memberi kita buka puasa bersama, membimbing kita untuk sholat tarawih. Bagaimana kita sudah rapuh, tidak punya harapan apapun, kita kembali mempunyai semangat yang memberi harapan bahwa hidup kita belum berakhir dan masuk di dalam sini. Satu yang dari ibu pesan kepada kami bahwa manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Jangan minder, jangan berputus asa. Itu pesan beliau yang membuat kami termotivasi, mempunyai semangat hidup kembali. Sebagai ibu kami di sini hari ini dan seterusnya, saya mau bebas, tapi saya tetap titip ke ibu untuk teman-teman tahanan kami yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Nurlinda. Saya selaku Kapal Suksi Pembinaan di Lapas Perempuan Kelas 3 Jayapura memberikan apresiasi kepada Ibu Nurlinda. Program pembinaan terkhusus pembinaan kerohanian untuk merubah mental warga binaan kami yang ada jadwal yang sudah ditentukan jalan terus. Itu harapan kami supaya program ini tidak terputus. Bagaimana kita sama-sama bisa merubah warga binaan ini menjadi manusia yang baik. Ya, selain dari pembinaan kerohanian, pembinaan kemandirian berupa pembuatan aksesori dengan program-program ini. Ketika mereka keluar ini, bekal ini bisa digunakan di luar. Saya sebagai penyuluh akan selalu bersama-sama untuk bagaimana membimbing warga kita ini keluar dari sini. Mereka di luar nanti berdaya guna dan bermanfaat. Mulai saya, Edi Wahyudi, Kepala Seksi Pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Jayapura, Kabupaten Kerom. Dan ini menyatakan terima kasih kepada penyuluh Ibu Nurlinda yang selalu memberikan penyuluhan kegiatan kepada anak binaan khusus anak kelas 2 Jayapura. Sebelum saya dibimbing oleh Ibu Nurlinda, hidup saya terasa gelap dan tidak berguna, putus asa. Tapi sejak Ibu Nurlinda menyentuh hati kami, perlakukan seperti manusia yang punya masa depan, bukan sekedar narapidana. Beliau benar-benar mendengar kami, menguatkan kami, dan sering memberi motivasi agar kami bangkit. Saya yang dulu tidak bisa membaca Al-Quran, sekarang sudah bisa. Saya ingat dari pesan ibu adalah kesalahan masa lalu bukan akhir hidupmu, tapi awal untuk berubah menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini Ketua BKMT Kabupaten Kerom menyampaikan penghargaan yang tinggi, pembinaan rohani dan pendampingan keagamaan ya, terkhusus di Lapas Perempuan Kabupaten Kerom, bukan hanya sebagai penyuluh tetapi sebagai sahabat, pendamping yang tidak hanya memberikan pencerahan secara spiritual, tetapi juga menginspirasi semangat membangun generasi masyarakat yang religius, berakhlak, dan memiliki arah hidup yang lebih baik. Kehadiran beliau di Majelis Taklim Kabupaten Kerom telah membawa semangat dalam memperkuat pemahaman keagamaan kepada ibu Majelis Taklim dari kalangan ibu-ibu dan masyarakat pada umumnya.